Pada part ke-141 diambil dari light novel bab 328 sampai dengan 329 bertemu suku kucing. Setelah bertemu Telot, Jin tinggal di rumah beberapa saat dan hanya fokus pada misinya. Melalui gerbang teleportasi, dia melakukan perjalanan ke seluruh dunia, berpartisipasi dalam pertempuran besar dan kecil melawan Zipley dan memediasi konflik antar faksi yang berbeda. Dia menyelamatkan sandera, melenyapkan musuh, dan bahkan menghancurkan instansi musuh. Dalam 1 bulan, Jin menyelesaikan 7 misi dalam jumlah yang mencengangkan. Meskipun tidak ada misi dengan tingkat kesulitan tertinggi, seperti membunuh Barton Vicena, menyelesaikan 7 tugas tanpa istirahat sungguh melelahkan, dan mau tak mau dia merasa lelah. Tentu saja, Jin berhasil dalam semua misinya. Dalam 5 di antaranya, dia bahkan mencapai tujuan tambahan. Alasan Jin begitu antusias dengan pencapaian misi hingga saat itu adalah karena hukuman 3 tahun tidak melakukan aktivitas luar ruangan masih dalam fase ditangguhkan. Telot berusaha keras, tetapi tidak mungkin menghilangkan hukuman sepenuhnya dalam waktu singkat. Secara khusus, Jordan masih menaruh dendam padanya atas penangguhan hukumannya dan akan mengangkat topik itu lagi jika Jin melakukan kesalahan sekecil apapun. Kunyah, teguk. Sepertinya aku sudah menjadi mahasiswa akademi nakal, melakukan pekerjaan sukarela di kampus. Mencapai tingkat kesuksesan ini hanya dalam sebulan, bahkan Dewan Tetua harus memandangku secara berbeda. Jin berkata sambil menelan daging yang dia kunyah. Ngomong-ngomong, ini mengingatkanku pada masa lalu. Sudah hampir 10 tahun sejak aku makan bersamamu dan rekan-rekan lainnya. Ksatria penjaga, Belop. Kamu tidak lupa bahwa aku selalu mengurus daging untukmu saat itu, benarkah? Jika saya tahu Anda akan bersikap sopan terhadap sesuatu yang terjadi hampir 10 tahun yang lalu, saya akan mengambil lebih sedikit, tuanku. Jin sedang duduk di lantai lapangan latihan kadet yang kosong, makan bersama Belop. Itu adalah pola makan yang banyak daging, seperti pada masa kadet mereka. Senyuman muncul di wajah Belop saat dia melihat daging di piring. Belop Smith baru saja kembali dari wilayah pegunungan timur kerajaan Mittel beberapa hari yang lalu. Pada akhirnya, Kuzan dan Yulian membawa Huirok, Satria Vankela yang berpling, ke pegunungan timur. Belop berhasil menangkap mereka dan mengamankan alasannya untuk kembali. Tentu saja, begitu dia kembali, dia mencari Jin dan berjanji setia kepadanya, dan mereka bahkan menjalankan misi bersama hingga kemarin. Ketika para penjahat yang dicari itu tiba-tiba menyusup ke pegunungan, awalnya aku mengira itu adalah seseorang dari pasukan musuhmu yang mencoba membunuhku. Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa Tuan telah mengirim para penjahat mengerikan itu. Belop bergidik saat mengingat pertempuran di pegunungan. Itu adalah pertarungan Belop yang terpanjang, paling intens, dan paling sepi dalam hidupnya. Mengejar, melarikan diri, memanfaatkan peluang, menyergap, disergap, kehabisan perbekalan. Dia melintasi beberapa gunung berbahaya hingga kelelahan, tanpa dukungan apapun. Haha, kamu pasti merasa dikhianati. Itu adalah pengalaman yang tidak ingin saya alami lagi. Namun, berkat itu, saya membuat kemajuan yang signifikan. Tidak hanya dalam ilmu pedang tetapi juga secara fisik dan mental. Sepertinya kamu menjadi lebih kuat. Kecuali Jin, Belop selalu menjadi orang yang paling potensial selama masa kadetnya. Dengan potensi itu, dia menetapkan tujuan untuk menjadi ksatria Jin dan mendedikasikan dirinya untuk itu setiap hari, bahkan beberapa kali berada di ambang hidup dan mati. Jadi, pertumbuhannya wajar. Ngomong-ngomong, tiba-tiba aku merasa bersyukur telah bertemu denganmu di masa kadet kami, tuanku. Kenapa kamu tiba-tiba mengungkitnya setelah membicarakan pengkhianatan dan merasa tidak nyaman? Kapan aku melakukan itu? Aku sedikit gugup, itu saja. Lagi pula, aku hanya berpikir seperti itu. Jika aku tidak bertemu tuanku, hidupku akan sangat tidak bahagia. Mengapa menurutmu begitu? Selama masa kadet kami, tuanku membantuku mengatasi rasa takutku.
Bahkan setelah tuanku menjadi pembawa bendera sementara, bahkan sekarang, terkadang aku memikirkan hari itu. Saat ini, kamu mungkin menyadarinya juga, tapi kamu lebih lemah dariku. Dan kamu lebih baik dariku. Aku suka itu tentangmu. Namun jika kamu hanya berbuat baik, kamu tidak akan selamat di neraka ini. Belop mengingat percakapan Jin dengannya selama masa kadet mereka. Jin juga teringat percakapan yang sama, dan entah kenapa, itu membuatnya tersipu. Berkat momen itu, aku bisa menjadi ksatria Rankandel. Aku tidak bisa menanggungnya tanpa tuanku. Mungkin itu berlebihan, tapi aku merasa suatu hari nanti, karena diliputi penderitaan, aku akan menyerah pada hidup. Kamu mengatakan hal-hal yang tidak perlu. Bahkan jika bukan aku, kamu akan melakukannya dengan cukup baik. Memang benar, di kehidupan Belop sebelumnya, dia tidak melakukannya dengan baik. Sebelum kemunduran, Belop diasingkan dari Rankandel, kemudian pergi ke Hairan dan dilatih sebelum menjadi ksatria Vermont. Mengikuti perintah keluarga kekaisaran, dia berulang kali melakukan pembantaian yang tidak diinginkan dan mengakhiri hidupnya yang menyedihkan dengan tangannya sendiri. Saat kenangan ini muncul kembali, Jin, yang telah mengubah hidup Belop, merasa lebih bangga. Tuanku, Anda tidak tahu betapa terkejutnya semua orang dengan tindakan Anda selama duel saat itu. Itu masih muncul dalam percakapan setiap kali rekan kita berkumpul. Ah masa? Tetapi momen yang paling berdampak adalah ketika tuanku menyelamatkan Mesa sendirian. Ketika tuanku pergi sendirian ke negeri para Beasmen dan membawa kembali Mesa, semua orang bersumpah di dalam hati mereka. Mereka berjanji kesetiaan mereka hanya padamu. Melihat ke belakang, hubungan Malang dengan Kinselo dimulai sejak saat itu. Saat itu, aku hanya mengira Kinselo adalah sekelompok teroris gila. Sekarang, mereka adalah kekuatan yang sangat besar sehingga bahkan Ziple ragu untuk terlibat dalam pertempuran skala besar dengan mereka. Terlebih lagi, kemungkinan besar identitas asli pemimpinnya adalah iblis. Ya, Kinselo memang cukup mengkhawatirkan. Saya harus segera mengunjungi keluarga Ivliano dan memantau pergerakan mereka. Untuk saat ini, sepertinya tidak ada ruang untuk tindakan seperti itu. Faktanya, Jin masih asyik dengan tugasnya, bahkan tidak bisa mengunjungi makam ketiga yang diungkap oleh Olmango. Jin telah menelepon Belop untuk mengatasi masalah itu. Sudah lama sekali aku tidak mendengar pujian seperti ini. Kemana perginya bocah kekanak-kanakan itu? Apakah dia mengolesi lidahnya dengan minyak atau semacamnya? Jika tuanku menginginkannya, aku bisa melanjutkan. Tidak, itu sudah cukup. Tapi ngomong-ngomong, Belop, ada sesuatu yang perlu kamu lakukan. Tolong, beritahu aku apa saja. Mulai hari ini sampai aku kembali, kamu adalah Jin Rankandel. Apa? Kamu tahu misi selanjutnya dimulai besok, kan? Maksudmu kamu? Misi menyelamatkan pangeran kerajaan Ekan yang diculik oleh tentara bayaran? Ya. Tapi sekarang itu bukan lagi misiku, itu milikmu. Aku ingin kamu memainkan peran Jin Rankandel untuk sementara waktu. Apakah kamu serius? Ya, penghitungannya akan ditutup matanya. Bahkan jika seseorang mencoba menyelamatkannya, mereka tidak akan bisa mengenalimu secara akurat. Selamatkan dia, berpura-pura menjadi aku sebentar, lalu serahkan dia ke pasukan pertahanan Ekan. Menakjubkan. Apakah kamu memberitahuku bahwa kamu kurang percaya diri dalam misi penyelamatan? Tidak, bukan itu. Bagaimana saya bisa berpura-pura menjadi Anda, tuanku? Kenapa tidak? Mata Sandera akan ditutup, dan kamu akan memakai topeng. Selain itu, aku sudah mendapatkan Sigmund palsu. Katakan apa yang kamu butuhkan, dan aku akan mengurusnya. Ketika dia telah menyelesaikan 7 misi, Jin memutar ke Pichon Minche dan meminta pedang Sigmund palsu. Itu tidak lebih dari pedang tanpa fungsi khusus, tapi sekilas terlihat persis sama. Tentu saja, ia tidak bisa dengan sempurna meniru kilau Sigmund yang tajam dan pucat, tapi ia bisa menghasilkan warna yang serupa. Terlebih lagi, karena Sigmund palsu juga merupakan benda yang dibuat oleh keahlian ilahi dari Dewa Pandai Besi, itu hanyalah sebuah pedang terkenal. Seharusnya sudah selesai sekarang. Dan coba pakai ini.
Jin melepas jubah pembawa benderanya dan menyerahkannya pada Belop. Karena terkejut, Belop dengan cemas melihat sekeliling. Meskipun tidak ada seorang pun di dekatnya yang dapat melihat mereka di tempat latihan, dia menganggapnya sebagai masalah yang rumit. Tuan muda, maksud saya, tuanku. Apakah Anda serius dengan ini? Ini mantel Abanderado. Hanya Abanderado dari Rankandel yang bisa memakai ini. Itu hanya sepotong pakaian. Cobalah untuk melihat apakah cocok. Tuanku. Ini perintah. Belop, kamu menjadi berani setelah menjadi besar. Itu hanya lelucon, tapi Belop menundukkan kepalanya dengan ekspresi serius. Tidak, aku akan mencobanya. Oh, untung saja cocok untukmu. Aku akan memberimu pewarna untuk menggelapkan rambutmu. Apa kau yakin tentang ini? Jika kebetulan penyamaranmu terbongkar, dan itu menjadi masalah dalam klan, aku akan memastikan kamu tidak dirugikan. Jangan khawatir. Bukan itu maksudku. Apakah aku mencoba menghalangi kehendak tuanku karena aku takut akan keselamatanku? Sudahlah kalau begitu. Beginilah caramu membantuku. Kamu adalah pilihan terbaik. Yang paling dapat dipercaya, dengan tubuh yang mirip denganku, dan pendekar pedang terbaik di antara para ksatriaku. Ada cukup banyak elemen untuk orang yang tidak mengetahuinya. Kamu sebaiknya membingungkan kamu dengan saya. Saya ingin mengirim Mesa, tetapi ada masalah gender dalam kasusnya. Kesenjangan dalam kekuatan pertempuran antara aku dan tuanku jauh lebih lebar daripada yang diperkirakan oleh tuanku. Aku akan dengan mudah terekspos. Itulah kenapa aku sendiri yang harus menghadapi yang kuat. Seperti yang kamu katakan, mereka akan mengenalimu. Tuanku, Anda tidak berencana membuat saya menyamar sebagai Anda tidak hanya kali ini tetapi juga di masa depan, bukan? Sayangnya, kepercayaanmu salah. Kamu membayar harga untuk makan daging. Aku juga punya banyak pekerjaan di luar klan, tahu? Bisakah kamu mengatasinya? View. Belop menghela nafas. Lalu, seolah bertekad, dia menjawab. Mulai hari ini, kapanpun saya punya waktu luang, saya akan mencari aktor profesional dan berlatih seni akting dan peniruan identitas. Ini juga perintah dari tuanku, jadi saya wajib melakukannya dengan sempurna. Pola pikir yang luar biasa. Dan jika kebetulan asosiasi pedang hitam mengejar kita, bahkan jika misinya gagal, pastikan untuk melarikan diri tanpa terdeteksi. Jika kamu tertangkap oleh ketua asosiasi pedang hitam, itu akan menjadi akhir dari segalanya, kita berdua. Tuanku, beberapa saat yang lalu Anda mengatakan bahwa jika penyamaran saya terungkap, Anda akan memastikan bahwa saya lolos tanpa terluka. Apakah aku mengatakan hal seperti itu? Ya, tuanku selalu terlibat dalam petualangan seperti itu. Karena hasilnya selalu bagus, tidak perlu ada perubahan. Kadang-kadang saya khawatir, dan semua rekan kami merasa cemas, tuanku. Beberapa pria yang menggemaskan. Jin terkekeh dan dengan ringan menyentuh bahu Belop. Saat semua rekan kita lulus ujian ksatria penjaga, mari kita bertemu. Mari kita minum dan berbagi kata. Kata-kata apa yang ingin kamu bagikan? Aku akan memberitahumu jika waktunya tiba. Dia tidak bisa memberitahu divisi yang lebih muda, yang akan berlari dengan semangat setelah lulus ujian, bahwa latihan mengerikan lainnya menanti mereka. Kecuali Belop, sebagian besar anggota divisi muda berada di level bintang 6 akhir atau bintang 7 awal, sehingga sulit untuk segera menggunakan seluruh kekuatan mereka. Tapi, tuanku, kemana Anda berencana pergi sambil mengirim saya menjalankan misi? Saya akan mengunjungi salah satu leluhur saya. 5 Juni 1799. Jin yang mengenakan jubah coklat, menyamar sebagai pengelana biasa, berjalan di sepanjang jalan hutan di wilayah perbatasan selatan kerajaan Shan. Sepertinya aku juga sudah menghafal rute ini. Meski saat itu awal musim panas, jalur hutan tetap sejuk. Pikiran untuk bertemu teman-teman yang tampan dan lugas setelah sekian lama membuat suasana hati Yeremia menjadi baik. Saat Jin berjalan santai, dia tiba-tiba berhenti dan menyeringai nakal.
Aroma ikan bakar kembali memenuhi udara. Aroma ikan yang baru dimasak menyebar melalui hutan kerajaan San bagian selatan, berarti suku Watertail di dekatnya sedang menyiapkan makanan mereka. Buk, buk. Suara obrolan gembira dari Watertail semakin dekat. Seperti biasa, mereka menari dan merayakan ikan yang baru dipanggang, sama sekali tidak menyadari kedatangan Yeremia. Ada 3 Watertail, dan Jin mengenali semua wajah mereka. Api kegelapan. Suara ini adalah Watertail yang menari tiba-tiba berbalik ke arah Yeremia. Jadi, kamu adalah hidung besar dan mata besar. Jin Rankandel. Ah, selalu. Temukan kami. Bagaimana caranya? Ya, aku sudah cukup sering menerima bantuanmu. Kali ini aku juga mendapat hadiah. Kali ini aku bukan buronan. Saat Jin mengeluarkan belut kering berkualitas tinggi dari tasnya, mata ketiga Watertail itu berbinar. Ini belut kering. Ikan yang berharga. Apakah itu untuk kita? Benarkah? Apakah kamu serius? Watertail mengeluarkan air liur. Tidak hanya serius tapi sungguh. Apakah Golden Snow yang pelit itu tidak pernah membagi uang? Ini makanan berkualitas tinggi, tapi jika kamu kuat secara finansial, kamu bisa membelinya untuk makan 3 kali sehari tanpa masalah. Watertail terlalu sibuk melahap belut kering untuk merespons. Jin mengulurkan belut itu kepada mereka, dan mereka menerkamnya, melahapnya dengan penuh semangat. Comp, comp, enak. Jin dengan sabar menunggu mereka selesai makan dan menyadari dia harus berbicara dengan anggota suku salju emas ketika dia bertemu dengan mereka. Oh, maaf, aku makan terlalu banyak. Enak sekali. Watertails, dengan mulut penuh, mengangguk dengan antusias. Tidak apa-apa. Apakah kamu akan pergi ke gua? Ya. Mengikuti Watertails, Jin menuju gua rahasia mereka. Setiap kali saya datang ke sini, saya menyadari bahwa gua ini benar-benar seperti labirin. Tidak peduli seberapa bagus ingatan seseorang, mudah sekali tersesat di dalam struktur tersebut. Pintu masuk ke area tempat tinggal suku salju emas dan Watertail tidak dapat ditemukan tanpa pemandu, dan tempat tinggal suku kucing sama sekali tidak dapat diakses. Tidak ada satupun pemandu di dunia yang mengetahui lokasi mereka. Jika seseorang mencari suku kucing di dalam gua ini, mereka hanya dapat menemukannya dengan menghancurkan seluruh gua. Meski begitu, mereka tidak akan bisa menemukan suku itu. Para kapal perusak hanya bisa melihat sekilas jejak kehadiran mereka. Suku kucing akan mundur jauh ke dalam gua. Ketika mereka mencapai ruang yang ditempati oleh suku Watertail dan Golden Snow, cahaya kuning samar terpancar dari dalam. Oh, kamu sudah sampai. Teman kita yang kuat dan perkasa. Tahukah kamu berapa banyak surat yang kami terima di setiap cabang kami yang ditujukan kepadamu? Aneh sekali bagaimana manusia, berapapun usia atau jenis kelaminnya, menulis surat cinta dan mengirimkannya. Sulit untuk dipahami, bahkan ketika kita mengetahuinya. Tapi tetap saja, mereka semua adalah pelanggan yang menyenangkan, bukan? Kamu seharusnya mengharapkan hal-hal hebat, Jin Rankandel. Sejak kami mulai beriklan dengan wajahmu, penjualan kami benar-benar meroket. Pelanggan yang mulia mengantri, bersedia membayar 10 kali lebih banyak untuk kosmetik berkualitas tinggi, meskipun produksinya tertunda. Melihat Jin, Sunny, Dory, dan Song mencurahkan kata-katanya dengan ekspresi gembira. Ada apa semua ini? Emas? Apakah kamu bercanda? Apakah kamu sudah menghiasi seluruh gua dengan emas? Bagian dalam gua tempat para anggota suku salju emas duduk seluruhnya dihiasi dengan emas. Cahaya kuning samar yang dirasakan Jin dari jauh kini memiliki sumber yang jelas. Yah, kami pernah mencoba pemandian emas. Bagaimana tampilannya? Mengesankan, bukan? Peng, yang bertengger di atas tumpukan koin emas, tersenyum pada Jin, gigi depannya berkilau di bawah cahaya yang memancar dari emas. Astaga! Peng turun dan mengulurkan tangan pada Jin.
Berkat promosi yang kami lakukan denganmu, bisnis Peng Klan kami berkembang pesat, Jin Rankandel. Saya perlu memberi Anda laporan bisnis. Ada beberapa hal yang perlu kami diskusikan. Mendiskusikan? Peneliti kami baru-baru ini mengembangkan produk kosmetik yang luar biasa. Namun bahan-bahannya cukup unik, sehingga pasokannya menjadi sulit. Seberapa unik bahan-bahannya? Ada bunga yang hanya tumbuh di hutan istana tersembunyi. Efek pemutihannya luar biasa, jadi hal itu terpaksa dilakukan. Jadi kami berpikir untuk menjalin hubungan dagang dengan istana tersembunyi, tapi aku pernah mendengar rumor tentangmu. Telah menjadi menantu istana tersembunyi. Di mana kamu mendengar rumor itu? Kami bertemu dengan cukup banyak manusia dalam bisnis kami. Apakah cerita itu benar? Itu adalah rumor yang tidak berdasar. Tapi asap tidak keluar dari cerobong asap tanpa alasan. Mungkinkah menjalin jalur komunikasi dengan istana tersembunyi? Kata lain membuat Jin mengingat kalimat langsung Lukas dan dia tertawa masam. Saya tidak bisa menjaminnya. Saya masih manusia yang memiliki rasa malu. Rasa malu? Aku berhutang banyak pada istana tersembunyi, jadi apa gunanya berhutang lebih banyak lagi pada mereka? Untuk saat ini, tulis laporan bisnis dan kirimkan ketikan. Aku tidak tahu kenapa mereka menyebutmu pembawa bendera Rankandel. Sepertinya kamu suka laporan. Tetapi, Peng, apakah kamu mempunyai uang yang bertumpuk dengan bongkahan emas di dalam gua, namun kamu bahkan tidak membeli belut kering untuk water tiles? Kenapa kamu tiba-tiba mengatakan itu? Ketika saya memberi mereka belut kering, mereka melahapnya seolah-olah mereka belum makan selama berhari-hari. Saya harap kamu tidak menahan uang dari penjualan Bradamante dan tidak membaginya dengan water tiles. Ketika Jin bertanya dengan suara rendah, anggota suku salju emas menggelengkan kepala mereka dengan penuh semangat. Tidak, kami membaginya. Pastinya. Tetapi mengapa orang-orang itu masih hidup dalam kemiskinan? Tahukah kamu? Kami memberi mereka uang untuk ditabung, dan kami mengatakan kepada mereka beberapa kali bahwa mereka boleh membeli banyak belut kering setiap hari. Namun sebaliknya, mereka tidak tahu cara membelanjakannya dengan benar dan hanya menumpuknya sembarangan di beberapa sudut jalan gua. Jadi, karena frustrasi, saya pribadi membawanya ke bank. Saya bilang kepada mereka bahwa mereka bisa menikmati banyak belut kering setiap hari. Tapi tetap saja, mereka bilang mereka cukup senang. Apa yang bisa kita lakukan? Jin berbalik untuk melihat water tiles. Dan semua ini berlapis emas. Itu bukan bongkahan emas asli yang kami tempatkan. Sudah waktunya untuk investasi agresif, dan tidak ada ruang untuk pemborosan uang yang tidak perlu. Apakah menurut kamu kami berani menipu mereka yang malang? Kita punya prinsip. Peng memandang water tiles dengan bangga saat dia berbicara. Jadi, apa yang membawamu ke sini hari ini? Tanpa peringatan. Sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan masalah bisnis kalau dilihat dari suasananya. Saya datang untuk menemui suku kucing. Atas tanggapan Jin, tidak hanya eselon atas klan Peng tetapi juga para biasmen kecil di dalam gua menjadi bersemangat. Tiba-tiba suku kucing? Apa kamu harus bertemu dengan mereka? Ya. Ya, ini akan sulit. Suku kucing melihatmu sebagai orang yang akan melindungi para biasmen kecil, tapi selain itu, mereka bukan tipe yang bisa kamu temui hanya karena kamu mau. Benar. Kamu memerlukan keberuntungan yang luar biasa untuk bisa bertemu dengan mereka. Oh, tidak perlu mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Song menunjuk ke belakang Jin. Oh. Apa? Haha. Ini menarik. Ini mengingatkanku pada situasi serupa yang kita alami sebelumnya. Ya, seperti inilah saat Jin Rankandel menjadi buronan yang dikejar. Ras misterius dengan mata ungu berkilauan di tengah bulu seputih salju. Para anggota suku kucing diam-diam menjauhkan diri sekitar 20 langkah dari Jin dan para beasmen kecil, mengawasi mereka. Tampaknya, bagaimanapun juga, kamu benar-benar istimewa. Mungkinkah kamu membuat semacam janji?
Peng mengalihkan pandangannya antara Jin dan anggota suku kucing. Sejujurnya, dalam hati Jin juga terkejut dengan kemunculan anggota suku kucing. Tapi, Olmango. Ya. Apakah kamu tahu siapa yang memiliki kunci makam ketiga? Percakapan Jin dengan Olmango saat keluar dari makam kedua. Saat itu, Olmango menjawab bahwa suku kucing memiliki kunci makam ketiga. Saat aku bertanya padanya apa yang harus dilakukan jika suku kucing tidak menemukanku, dia bilang dia tidak tahu. Mungkinkah semudah itu? Saat Jin dengan hati-hati mendekati anggota suku kucing, sebuah kekhawatiran tiba-tiba terlintas di benaknya, bahwa mereka akan menghilang di hadapannya, seperti ketika dia melarikan diri ke Lavrarosa selama menjadi pembawa bendera sementara. Namun tak lama kemudian, dia melihat kucing-kucing itu memberi isyarat seolah-olah mengajaknya untuk mengikuti mereka. Cepat! Kucing bisa sangat berubah-ubah. Jika kamu ragu-ragu walau hanya sesaat, mereka mungkin akan lenyap. Mendekati anggota suku kucing dengan hati-hati, Jin menjaga jarak tertentu di antara mereka. Tepat sebelum anggota suku kucing berbalik untuk pergi, Jin yakin itu adalah orang yang sama yang pernah dia lihat sebelumnya. Terlebih lagi, mereka memiliki ekspresi muram yang aneh di wajah mereka. Apa yang mungkin terjadi? Kelihatannya sangat berbeda dari terakhir kali saya melihatnya. Anggota suku kucing berjalan sambil menjaga jarak tertentu dari Jin. Mengikuti mereka saja sudah membuat pikiran Jin menjadi kabur. Mustahil untuk mengetahui apakah itu semacam artefak atau mantra yang mereka ucapkan. Rasanya seperti mengembara dalam mimpi, perlahan-lahan kehilangan kontak dengan kenyataan. Namun, itu bukan hal yang tidak menyenangkan atau berbahaya. Di tengah perjalanan yang seakan tak berujung ini, tiba-tiba pemandangan terbentang luas, menampakkan pantai yang dipenuhi bintang ungu. Sebuah pantai. Dan cahaya bintangnya berwarna ungu. Laut terdekat di perbatasan selatan kerajaan Zan merupakan jarak yang tidak bisa ditempuh dengan berjalan kaki dalam waktu singkat. Saya hanya berjalan sekitar 5 menit. Rasanya seperti pertama kali aku melintasi taman salju dengan menunggangi katak salju, Mort. Melihat sekeliling, Jin melihat kucing di kejauhan sedang menggambar sesuatu di pantai berpasir. Namaku Neru. Kontraktor 1000 tahun, Jin Rankandel. Kita pernah bertemu sebelumnya, bukan? Iya, terima kasih sudah membantuku saat itu. Disinilah aku menyapamu dengan baik. Ini adalah ruang kita yang terhubung dengan gua. Kamu adalah manusia pertama yang masuk ke sini. Terima kasih telah mengundang saya. Kamu tidak akan bisa melihat pemandangan indah ini dengan mata kepalamu sendiri lagi, jadi pastikan untuk memperhatikannya baik-baik. Perlu waktu lama sebelum kita membuka makam Temar. Jin secara alami mengerti bahwa itu karena suku kucing tidak akan mengundangnya ke tempat ini lagi. Namun di saat berikutnya, Neru menambahkan sesuatu lagi. Segera, musuhmu akan datang ke sini untuk menghancurkan tempat ini dan membantai para beasmen kecil.